Ya, baik. Terima kasih kakak Bunga, kakak Healthy yang sudah pimpin dalam acara kelas kita. Home Care Karakter Building buat youth. Ya, luar biasa. Yang semangat mana bisa angkat tangan? Yes, oke. Nah, kemarin minggu lalu kita bicara tentang pergaulan. Siapa yang bisa ulang sedikit aja? Apa yang didapat dari pergaulan? Yuk, semua silakan. Bisa unmute yang sedikit aja yang mungkin di dalam testimoni kita, apa yang kita lihat dan kita tulis itu mungkin bisa disampaikan juga apa yang didapat dalam kelas ini. Yuk, silakan. Di unmute dulu suaranya. Ya, mungkin Vivi dari NTT, kemudian Michelle dari Kalimantan Tengah, ya, 2 orang aja saya minta testimoninya, silakan. Ya, di unmute dulu suaranya. Dari Vivi dulu di NTT, ya, oke. Belum dibuka suaranya, sayang? Si pastor mungkin Ya. dari yang yang paling saya dapat kita tuh harus pandai-pandai dalam kita pergaulan kita dengan siapa kita bergaul kehidupan kita nanti ke depan. Juga kalau kita sebagai anak muda terus sebenarnya kita punya banyak potensi dan potensi kita itu harus kita gali, kita asah dan kita bisa tahu siapa diri kita dan apa yang harus kita buat. Ini itu saja. Yes, oke, good, thank you. Jadi tadi Vivi dari NTT berkata pergaulan itu adalah hal yang paling penting karena jika salah masa muda kita juga akan rusak ya. Good, thank you. Oke, sekarang Michelle dari Kalimantan Tengah, silakan. Shalom, ya. Jadi kalau misalnya kita itu salah pasti berdampak dan bisa nyesel gitu. Jadi harus pandai-pandai. Oke, good, thank you. Iya, masih ada yang mau nambah selain 2 orang ini? Masih ada? Yuk, dilambaikan tangannya. Good ya, ini satu kata-kata yang bagus banget buat kita pada malam hari ini. Kita berikan aplaus dulu buat teman-teman dari NTT perwakilan dan dari Kalimantan Tengah perwakilan yang sudah berikan testimoni tentang betapa pentingnya pergaulan. Oke, kita akan belajar pergaulan lagi di part kedua ya. Betapa pentingnya pergaulan. Tapi sebelumnya seperti biasa saya akan mengulangi lagi pelajaran kemarin biar kita ingat sebentar lalu kita akan masuk kembali tentang pelajaran pergaulan ya. Dan pergaulan ini sebenarnya bukan untuk orang Kristen, bukan untuk anak muda aja, tapi semua ya. Karena memang dengan siapa kita bergaul kita akan jadi seperti itu ya. Nah, bagaimana kita bisa membangun karakter kita di era modernisasi? Artinya muda bergaul ya, tetapi bagaimana menjadi pemuda yang tetap modern ya, tetap mengupgrade diri tapi tidak terpengaruh dengan pergaulan yang buruk atau bisa merusak jati diri kita ya. Jadi hari ini kita akan belajar pemuda yang smart, pemuda yang benar-benar pandai, tapi pemuda yang tidak tertinggal, tapi dengan pergaulan-pergaulan yang smart tadi dia bisa mempengaruhi dunia ya. Jadi muda dan berintegritas. Artinya apa? Ya tentu jadi wanita muda itu yang tidak kaku ya, tapi punya sopan, beretika, pintar ya, mau belajar terus, memacu diri dalam potensi-potensi yang ada ya, kemudian bergaul dengan orang-orang yang tepat dan bisa berdampak ya. Lalu kemudian banyak potensi kita karena memang anak muda itu potensinya begitu sangat banyak ya. Anak muda punya banyak sekali potensi yang harus digali dan diasah untuk dapat melihat siapa dirinya di era modernisasi ini ya. Oleh karena itu jika pemuda tidak melangkah, dia akan ketinggalan karena tantangan kita adalah tantangan modernisasi. Tapi bagaimana dia bisa menaklukkan modernisasi itu ada di tangannya gitu ya. Nah, oleh karena itu kita perlu melangkah ya
dan jangan sampai ketinggalan ya. Pemuda jika tidak mencoba akan hal-hal yang adalah kesempatan, ya semua akan hilang ya. Nah, jika pemuda akan susah untuk mau bergaul dengan hal-hal yang baik atau hal-hal yang membuat dia terupgrade dirinya dia, ya kita akan kehilangan kesempatan dan tentu tidak akan berhasil. Tapi kalau kita mau belajar terus, kita pasti akan berhasil. Nah, siapa kita? Potensi apa yang kita punya? Banyak banget ya. Makanya nanti ada PR yang kita harus buat, bagaimana video-video content creator itu yang membuat kita sendiri akan melihat diri kita bangga dengan diri kita ya. Jadi bisa dibuat videonya sekreatif mungkin ya. Dalam rumah bisa, di luar rumah bisa, dimanapun bisa. Artinya yang penting suaranya jangan sampai tidak terdengar. Jadi kalau bisa pakai ada soundtracknya atau ada mic-nya dan segala macam yang bisa difungsikan supaya suaranya tetap terdengar ya. Nah, jangan menjadi anak muda atau wanita muda yang istilahnya no action talk only, nggak pernah ada aksi tapi hanya banyak bicaranya gitu ya. Tapi anak muda sekarang yang dibutuhkan adalah dia selalu bisa bertindak, dia bisa melakukan sesuatu yang membuat dia akan bangga sendiri. Nah, kita udah belajar kemarin tentang ada 4 contoh ya kan, 4 contoh tentang pergaulan kita. Yang satu temannya namanya siapa, masih ingat? Dibuka suaranya. Yang gambar ini, nama temannya ini namanya siapa? Yuk, dibuka suaranya dulu. Ayo. Nanti di screenshot ya kalau pelajarannya biar bisa sampai ingat. Ya, dibuka suaranya dulu. Ya, silakan. Siapa namanya? Masih ingat? Anton. Ya. Nah, karakter Anton apa nih? Coba siapa yang bisa ceritakan? Ya. Oh, bukan. Yo, siapa yang masih ingat? Anton karakternya apa? Humoris. Yes, dan? Yes. Matematika, dan dia kalau handphone kita rusak, dia bisa perbaiki. Artinya banyak banget, walaupun dia glamor sekali seperti ini rambutnya, kayak gini orangnya, gaulnya dia kayak gitu, tapi rupanya ada hal-hal positif yang kita bisa tarik dari dia dan kita bisa putuskan apakah kita bergaul dengan orang yang bergaul karena dia orang pintar, dia orang smart, dia punya segudang humoris yang kita perlu juga selalu fresh dalam segala hal kita yang kita belajar. Mungkin kita tertekan ya, kita perlu cari orang yang humoris. Nah, yang kedua siapa namanya, masih ingat? Yuk, gambar kedua siapa namanya dan apa karakternya? Siapa yang masih ingat? Ayo. Namanya adalah Agnes. Senangnya adalah ke perpustakaan. Suka membaca. Kalau pas lagi jam lagi santai, tempatnya di mana? Di perpus. Kalau cari di di tempat yang lagi istilahnya orang bilang jam santai, dia nggak ada di tempat-tempat yang orang hidup pikuk, dia pasti ada di perpustakaan karena kegemarannya adalah suka membaca gitu ya. Dan memang kita tahu orang kalau banyak membaca banyak tahu. Bergaul sama dia, yes, bergaul sama dia dong gitu ya, karena memang dia bisa mempengaruhi kita untuk suka baca, belajar, suka baca gitu ya. Nah itu. Nah ini tokoh yang ketiga, apa karakteristiknya dan siapa namanya, masih ingat? Dibuka suaranya. Lupa Pastor, cuman kalau karakternya dia itu suka bergaya. Oke, terus? Suka ya bergaya gitu, pesta. Oke, jadi karakter yang ketiga ini memang wanita cantik, tapi selalu
modisnya bukan modis untuk yang layak gitu ya. Artinya terlalu banyak sekali bergaya dengan gaya-gaya itu. Dan kalau kita sebagai mahasiswa kita ikut dia, jangan-jangan nanti kita punya uang kuliah tekor karena kita mau jadi sama seperti dia ya. Kita mau modis seperti dia, itu nggak salah ya. Karena hal yang indah, yang bersih, ada hal positif. Kita mau belajar. Orang bersih ini kita mau belajar. Cara dandannya kita mau belajar. Tapi bukan hidup untuk itu gitu ya. Dalam masa kuliah kita. Jadi ya kita bisa putuskan untuk tidak terlalu dekat. Ya kan begitu. Supaya jangan menjadi kebiasaan-kebiasaan dia yang bisa membuat kita, kalau kita nggak capai itu, kita bisa menjadi orang yang stres. Kita jadi orang yang mungkin pemarah dan seterusnya. Karena kita menjadi sama seperti dia. Nah, tokoh yang keempat. Siapa namanya? Apa karakternya? Masih ingat? Siapa namanya? Ayo. Karakternya apa? Kenalnya di mana? Namanya lupa juga. Lupa. Tapi kalau dia itu teman virtual yang nggak kita. Yes, namanya Andre. Namanya Andre, kenalannya di media sosial. Apakah perlu kita berteman sama dia? Baru kenal di media sosial, tiba-tiba wah macam-macam yang bisa mempengaruhi kita. Kita perlu silang karena kita punya prinsip 3 hal, ya kan? 1, apakah perlu? Sangat perlukah? Atau tidak perlu? Nah, ini perlu pertimbangan yang kita perlu melihat dalam sisi pergaulan kita, ya. Hanya bertemu di media sosial, nggak perlu bergaul terlalu dekat karena memang hanya teman media sosial dunia maya, nggak nyata, gitu ya. Malah bisa profilnya berbeda, wajahnya berbeda pas ketemunya, ya gitu kan. Jadi no need lah, kan begitu istilahnya, nggak perlu. Nah, gitu. Jadi bagaimana cara kita melangkah dalam memilih pergaulan-pergaulan kita? Nah, ya. Kenapa saya harus menentukan langkah saya? Nah ini ya, karena salah menentukan langkah, salah di depan juga. Pemikiran yang salah dapat merusak hal yang tepat. Jadi kita benar-benar nggak sekedar bergaul aja, kita mesti benar-benar sortir dengan siapa kita bergaul, karena kita kalau salah akan jadi seperti itu. Nanti kita akan belajar tokoh-tokoh, pemuda-pemuda di Alkitab yang bagaimana mereka itu mempertahankan pergaulan mereka sehingga mereka bisa menjadi contoh. Salah satu yang saya bocorkan adalah Daniel dengan teman-temannya. Nanti kita akan belajar nanti. Bagaimana mereka mempertahankan pergaulan mereka, masa muda mereka dengan sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Dan mereka adalah remaja, pemuda yang berhasil. Karena pergaulannya keren. Mereka nggak gampang terkontaminasi. Gitu ya. Nah, jadi kita harus menentukan langkah kita. Nah, kemudian perkataan-perkataan yang salah dapat mengikat kita di dalam roda kegagalan juga. Contoh gitu ya, kita suka bersungut dengan diri kita, bersungut tentang keberadaan kita, bersungut tentang orang tua kita bedakan orang tua kita sama orang tua yang lain. Nah, ini kan bisa membuat kita akhirnya nggak fokus atau gagal fokus, lalu kita akhirnya dalam studi kita tidak berhasil atau kita mendapat nilai-nilai yang kurang memuaskan, yang tidak ada kebanggaan karena kita berfokus kepada perkataan-perkataan yang salah, ya. Jadi harus belajar speak bless, berkata yang baik untuk diri sendiri karena semua kita diciptakan sangat mulia dan berarti tentunya, ya. Nah, jadi menurut kita siapa kamu? Menurut kamu siapa kamu, ya? Nah, kita kemarin ada tugas, buatlah tabel ya hari-hari kita. Nanti dari situ saya akan lihat siapa diri saudara ya, sambil nunggu teman-teman yang ada belum kumpul juga. Minggu depan kita akan uraikan siapa diri kita ya. Nah, ini sudah gambaran pelajaran kemarin dan kita masuk di part kedua, masih tetap dalam pergaulan, dan ini kita akan belajar tentang contoh-contoh yang luar biasa dari pergaulan yang baik yang membuat kita akhirnya bisa membuat hati orang tua kita, orang-orang dengan kita pun akan bahagia, kita sendiri akan bahagia, ya. Part 2 tentang pergaulan, ya. Pergaulan, bagaimana kita dengan lawan jenis, dengan sesama kita, ini paling penting. Jadi gini, dalam pergaulan apalagi untuk lawan jenis, ya, perempuan, wanita muda, kita harus punya tingkat kesadaran yang tinggi. Sadar dengan siapa ini.
Ini pria siapa nih? Harus benar-benar punya tingkat kesadaran itu. Dan dengan nalar yang tajam gitu. Peka sekali dengan siapa sih ini orangnya. Nah, kan begitu ya. Jadi contoh-contoh dari tokoh-tokoh yang karakter tadi kita bisa lihat dengan siapa kita bergaul. Apakah kita perlu bergaul dengan dia? Apa nggak perlu bergaul dengan dia? Apa pengaruhnya dia dengan saya? Kan begitu. Jadi kalau kita ada bahasa anak muda mabuk kebayang ya kan? Artinya orang mabuk itu nggak pernah sadar dalam mengambil keputusan. Jadi ini istilah-istilah yang kita jangan sampai ini dibilang hoax. Makanya dalam tingkat pergaulan apalagi lawan jenis kita perlu wanita muda, perlu kesadaran tingkat tinggi dengan siapa kita bergaul dan nalarnya harus jalan. Jangan pakai perasaan, oh karena dia sering traktir saya di tempat kantin, dia baik loh. Baru beli es teh 1 gelas dibilang baik. Apakah kebaikannya dinilai dari 1 gelas es teh? Kan begitu. Jadi baik itu bukan karena dia suka memberi, enggak, beda. Jadi kita harus sadar dan nalar harus jalan gitu ya. Tingkat kesadaran kita dalam pergaulan harus tinggi dan nalar kita harus jalan ya. Jadi jangan karena pakai perasaan, karena diperhatikan beli es teh kita pikir dia orang baik, padahal sebenarnya dia punya niat jahat di belakang kita dengan luar biasa. Jangan sampai itu terjadi ya. Nah, perhatikan ini, jangan menjadi korban hoax. Contoh, ada kata-kata begini dalam pergaulan. Teman kita bilang, kamu tidak pacaran. Wah, kalau nggak pacaran tuh tidak cool. Masa sih? Tidak seorang yang cool itu harus pacaran dulu. Apa sih arti pacaran? Kita udah belajar juga, ya kan? Perkenalan. Ya silakan perkenalan. Tapi kan dengan etika. Kita nggak membawa diri muda kita, wanita muda yang cantik ini, dengan harus yang hidup bergaul yang salah. Karena ini hoax. Apakah karena nggak pacaran kita nggak cool dalam pergaulan? Kan gitu. Yang kedua, ada bahasa-bahasa yang itu hoax. Itu bukan kebenaran. Jadi jangan jadi korban hoax, kan begitu. Kamu tidak ikut, ya kamu rugi loh. Nah gitu loh. Contohnya kadang-kadang. Padahal kita ngerti kalau kita ikut itu salah. Karena mereka lagi berpesta pora, mereka lagi hal-hal yang gak bagus, mereka minum-minum di sana, mereka merokok-merokok di sana, gitu. Kalau kita nggak ikut, kita nggak rugi kok. Nah gitu. Tapi kalau ada teman yang bilang, kalau kamu nggak ikut, kamu rugi, itu hoax. Nah kan gitu. Karena nggak seperti itu rupanya, gitu. Kita yang harus tentukan langkah kita. Ya, oke? Yang ketiga, ada yang kita suka dengar kayak gini. Sekali-sekali nggak apa-apa lah. Kapan lagi? Nah kan gitu. Nggak apa-apa lah, gitu kan? Adalahnya. Ingat, dosa itu jangan dicoba-coba, gitu ya. Kalau dicoba-coba nanti Anda terikat dan selesai. Akhirnya nggak ada harga dirinya, ya. Karena wanita muda itu berharganya luar biasa. Jangan sampai pergaulan yang salah Anda menjadi korban hoax oleh gara-gara kata-kata seperti ini. Ya, ini selalu di screenshot biar kita bisa belajar dan kita bisa ingat selalu. Ya, yang keempat, ini lagi kata-katanya. Teman kita ngomong sama kita, dia suka sama kamu loh. Kau perhatikan nggak? Sering loh dia lihat kamu, ya kan? Ayo, kau pasti juga mau kan? Nah ini, jangan jadi korban hoax dari teman, gitu loh. Wanita itu harus punya harga diri. Walaupun dia suka sekalipun, dia harus tetap tenang, gitu. Gak boleh menunjukkan sikap-sikap agresif, karena itu kurang pantas sebagai wanita muda, gitu ya. Kurang pantas bagi wanita muda kalau agresif dalam pergaulan-pergaulan, gitu ya. Apalagi dengan lawan jenis. Karena wanita muda itu cantiknya itu kekal selamanya bagus, tapi kalau udah rusak, ya udah rusak, saudara, gitu ya. Nah, yang kelima, pernah nggak dengar kayak gini juga, ya? Dan lain-lain yang ada jebakan, artinya jebakan Batman gitu loh. Itu nggak benar maksudnya, tapi kita kok ikut terjebak di situ. Yang adalah hoax. Nah, coba perhatikan, jangan sampai ya wanita muda Anda terjebak dengan kata-kata yang ada seperti ini, karena itu semua hoax. Itu nggak sebenarnya terjadi. Ya, karena kita yang menentukan langkah kita. Dengan siapa kita bergaul, kita akan jadi seperti itu. Nah, coba, ini ada ayat firman Tuhan dengan berbagai macam contoh-contoh atau dengan pengertian-pengertian dari arti-arti bahasa Alkitab yang berbeda, gitu ya. Contoh,
Dalam terjemahan baru dikatakan 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya. Kemudian ayat yang mudah untuk dipahami dikatakan jangan tertipu. Pergaulan yang buruk menghancurkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ya. Kemudian terjemahan lama dikatakan apa? Janganlah tersesat. Pergaulan yang jahat bisa merusak kelakuan yang baik. Ya, ini pengertiannya nih dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Kemudian apa? Bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan apa? Janganlah tertipu. Pergaulan yang buruk merusak akhlak yang baik. Lalu kemudian apa? Tetapi janganlah kalian tertipu oleh orang-orang yang berpandangan seperti itu. Tadi loh, korban hoax itu loh, ya. Pepatah mengatakan pergaulan yang buruk menularkan pengaruh buruk. Ya, kemudian apa lagi dalam bahasa terjemahan yang lain? Janganlah tersesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Terjemahan yang lain lagi dikatakan apa? Jangan sesat, rusaknya kebiasaan yang baik disebabkan oleh pergaulan yang buruk. Ya, dan terjemahan yang lain lagi dibilang apa? Jangan kamu biarkan diri kamu disesatkan oleh orang, kebiasaan yang baik musnah karena pergaulan yang buruk. Ya, jadi lihat ini sangat jelas, makanya jangan jadi korban hoax. Kamu kalau nggak pacaran, kamu tidak keren, kamu nggak cool, nggak gitu, ya. Karena hidup kita sekali untuk masa muda itu kita gunakan diri kita untuk sesuatu yang membangun diri kita di masa depan nantinya. Dan kita tidak akan kecewa, kita tidak akan putus asa, tapi kita happy, kita bahagia. Ya, itu bagian penting. Ya, oke. Nah, kita lihat sebentar. Pergaulan kita menentukan masa depan kita. Katakan amin, angkat tangan yang mengerti ini. Ya, oke. Nah, bila kita salah bergaul, pastinya hasilnya buruk. Bahkan kita bisa tersesat, tetapi bila pergaulan kita baik, pasti hasilnya baik. Bila kita bergaul dengan orang-orang jahat dan kasar, itu dapat mempengaruhi kita menjadi jahat dan kasar juga. Bila kita bergaul dengan orang-orang yang rajin dan baik, seperti contoh tadi, ada Agnes, ya, ada Anton. Anton ini memang orangnya kayak gitu, heboh. Kalau nggak ada itu kayak orang bilang nggak ada lu nggak ramai. Tapi dia orang pintar matematika. Kalau kita punya laptop rusak dia bisa perbaiki. Ada banyak kelebihan. Ya, dan orang itu tuh walaupun dia begitu tapi dia bisa memberikan warna positif buat kita. Kalau kita lihat dia, kita senyum, kita ketawa. Tapi kalau ada orang-orang yang mungkin diam-diam tapi wah hatinya jahat sekali, dia mencurigai kita, dia boleh jahat. Nah, ini perlu benar-benar kepekaan. Makanya pergaulan itu perlu kesadaran yang tinggi dan nalar yang tajam dengan siapa kita bergaul supaya kita nggak jadi sama dengan orang-orang yang tadi, ya, yang bisa merusak kebiasaan kita yang baik. Nah, oke. Nah, bila kita bergaul dengan orang-orang yang rajin dan baik, kita dapat dipengaruhi sehingga kita menjadi rajin dan baik. Ya, oke. Belajar untuk melihat dengan siapa saudara bergaul. Nah, Amsal 22 ayat 24 dan 25 katakan begini. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Supaya engkau jangan biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Udah pernah ketemu sama orang yang kayak gini, aduh, bagaimana, gimana. Nah, itu orang yang gusar, orang yang gak tenang, selalu memberikan aura negatif. Jangan bergaul sama orang yang selalu memberikan aura negatif, saudara. Anda akan rusak jiwamu. Karena orang seperti ini tidurnya pun gak bisa nikmati tidur. Karena dia diusik, jiwanya terusik gitu loh, saudara. Dan jiwa terusik ini mengusik orang lain juga. Bergaul sama orang pemarah, sifat itu, pemarah itu, orang pemarah itu nggak sabar. Dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Come on, please. Kita nggak boleh seperti jiwa kita harus lembut, manis. Karena kebahagiaan itu kita yang tentukan sendiri. Jadi dikatakan tadi, tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri kalau kamu jadi sama dengan mereka. Nah, pergaulan atau pertemanan sangat berpengaruh besar menjadi apa kita kelak. Karena itu kita harus sungguh-sungguh berhati-hati dalam pergaulan dan memilih teman kita. Jadi firman Tuhan memperingatkan,
Kita jangan terbiasa dengan tingkah laku yang tidak baik karena kita bergaul atau berteman dengan orang-orang yang tidak baik. Ini tidak boleh terjadi dalam hidup kita. Nah, kemudian ada lagi di dalam Amsal 13 ayat 20 dikatakan apa? Siapa bergaul dengan orang bijak? Wow, keren ini ya. Menjadi bijak. Tapi siapa berteman dengan orang bebal? Menjadi malang. Siapa orang bebal? Orang yang tadi gusar, suka bersungut-sungut, nggak punya ketaatan. Orang tua bicara 1, jawabnya 1000. Ini orang bebal. Dengan kata lain, di kepalanya ada batu. Orang yang nggak suka dengar nasihat, itu orang bebal namanya. Tapi orang bijak itu dikatakan berarti orang yang mau mendengar, dia ngerti nasihat itu menyelamatkan, dan dia welcome terhadap nasihat karena dia tahu nasihat itu menjaga langkah-langkah. Nah, kita tidak salah untuk mengambil atau memutuskan pilihan dengan siapa kita akan bergaul atau berteman. Kita tidak akan salah mengambil pilihan bergaul dengan orang-orang yang bijaksana karena hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus dan firman-Nya supaya kita menjadi orang yang bijaksana di tengah-tengah dunia yang morat-marit, ya. Kita tidak akan salah memilih pergaulan yang baik supaya itu mempengaruhi kita ke depan, mempengaruhi keluarga kita, bahkan hidup kita ke depan akan bahagia karena kita tidak langkah dalam kesalahan, ya. Sangat berbahaya jika kita bergaul atau berteman dengan orang-orang bebal karena hidup kita bisa menjadi malang atau celaka. Orang bebal adalah orang yang sulit dinasehati, ya, atau diberitahu. Tadi saya katakan di kepalanya ada batu, ya. Ya, jadi orang yang keras kepala itu padahal ia tidak banyak tahu, tapi berlagak tahu. Pas dikasih tahu, enggak mau tahu. Nah, itulah maksudnya, ya. Kita harus bergaul dengan teman-teman, dengan orang-orang yang benar-benar kita ngerti dia bijak. Dia tenang, dalam ambil keputusan tenang, bicara tenang, dia nggak pernah jelekin orang. Ini orang-orang yang bisa memberikan impartasi spirit yang bagus buat kita, sehingga kita punya jiwa juga akan tenang, ya. Jangan sampai kita makan enak, tapi kita akhirnya hambar rasanya. Karena hati kita lagi hambar. Nah, itu. Jadi, sebenarnya semua di hati itu mempengaruhi apa yang kita rasakan di luar kita, ya. Dan terlebih penting lagi kita harus bergaul dengan Tuhan karena sumber segala-galanya. Orang yang berteman bergaul dengan Tuhan, dia bisa tentukan langkahnya dengan manusia-manusia siapa yang dia akan bergaul atau berteman, ya. Dalam Kejadian 6 ayat 9 dikatakan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar, satu, dan tidak bercela. Wow. Di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Di zaman Nuh itu orang-orang hidup semuanya semaunya, sembrono, gitu ya. Hidupnya itu nggak punya etika, hidupnya itu tidak menghargai orang lain. Hidupnya itu untuk egonya sendiri. Contoh, saudara, pasti semua punya IG, semua punya FB, ya kan? Nah, kalau lagi kesal sama satu orang, Anda tulis di dalam, ya, home, di dalam Facebookmu, di dalam IG-mu, temanmu contoh 1000. Kamu tidak suka sama satu orang, ya. 999 bertanya, ada apa dengan kamu? Berarti kita nggak jadi berkat bagi 999. Cuma karena hati kita lagi panas, hati kita lagi nggak bagus. Nah, itu harus hati-hati. Makanya coba lihat, ya, dalam kehidupan di dalam zaman Nuh, cuma Nuh dan keluarganya yang diselamatkan karena hidup mereka bergaul dengan Tuhan. Hidup mereka takut akan Tuhan, ya. Bahkan saat dia diperintahkan untuk membuat batrah pun, orang-orang ketawa, orang-orang malah bilang dia gila. Tapi karena saking dia taat sama Tuhan, dia tetap melakukannya. Dan rupanya ketaatan itu yang menyelamatkan dia dengan keluarganya. Nggak mudah di zaman sekarang. Kita berteman sama orang-orang kalau ada maunya, bagus, banyak cari kita. Tapi kalau kita mungkin tegur, dia langsung tinggalin kita, banyak. Tapi coba, ini memang tantangan kita. Dan kita perlu melewati tantangan. Kalau nggak lewati tantangan, kita punya iman pun tidak akan bertambah atau nggak akan kuat. Nah, Nuh hidup bergaul dengan Allah. Ia seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang pada zamannya.
Sehingga Tuhan menyelamatkan Nuh dan keluarganya dari air bandang istilahnya ya, air bah yang begitu besar yang menghancurkan bumi, ya kan? Nah, di saat kita hidup di zaman yang penuh tantangan ini, godaannya pun semakin besar sekarang. Nah ya, marilah kita hidup lebih sungguh-sungguh lagi dalam mengikut Tuhan. Kita harus tahu siapa diri kita. Jadi dalam perkataan kita, dalam ucapan kita tunjukin siapa diri kita. Jangan sampai situasi mempengaruhi kita lalu kita keluar dari jalur siapa diri kita itu. Ini zaman tantangannya, ya, yang kita perlu benar-benar taklukkan diri kita, takut sama Tuhan, bergaul sama Tuhan, jadi kita ngerti apa yang akan kita lakukan, ya. Nah, kita akan lihat dalam kitab Mazmur 25 ayat 12 sampai 14 dikatakan begini. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Jadi orang kalau takut sama Tuhan, Tuhan arahkan kakinya, Tuhan arahkan langkahnya. Kemana dia pergi, apa yang harus dia lakukan, dengan siapa dia berjalan, Tuhan tuntun dia, karena dia hidup takut akan Tuhan. Nah, orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, Alkitab katakan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Oh my God, thank you Lord. Semakin kita mendekat erat dengan Tuhan, mendekat erat dengan Tuhan, kita akan menemukan kebahagiaan sesungguhnya karena dia menuntun langkah kita. Nah, inilah yang Mazmur katakan. Daud mengungkapkan hubungan yang dekat dan erat dengan Tuhan. Daud mengatakan bahwa Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan dia, dan Tuhan akan menunjukkan jalan yang benar kepadanya, dan orang itu akan hidup berbahagia, dan anak cucunya pun akan mewarisi bumi. Berarti anak cucunya pun diberkati. Karena langkah yang pertama yang ditentukan oleh orang tua akan diikuti oleh orang-orang atau keluarganya atau anak-anaknya selanjutnya. Sungguh luar biasa. Bila seorang bergaul karib atau bergaul erat dengan Tuhan, hidupnya sangat diberkati. Dan berkat itu mengalir juga kepada anak cucunya, sehingga hidup mereka semua berbahagia. Wow. Nah, Ayub 29 ayat 4 dikatakan begini. Seperti ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku. Jadi masa remaja Ayub juga, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sehingga dalam ujian-ujian Ayub, dia tetap tahu. Dalam kitab Ayub 23 ayat 10, dikatakan sangat jelas. Karena dia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan muncul seperti emas. Kenapa? Karena Ayub udah kenal Tuhan dari masa remaja, dari masa mudanya. Sehingga walaupun dia dalam menghadapi tantangan-tantangan hidup, dia selalu tahu. Bagi dia, Allah tahu jalan hidupnya. Bagi Ayub mengerti banget Tuhan yang tahu jalan hidupnya. Dia tidak akan takut, dia tidak akan ragu. Ya, padahal kalau mau dibilang ujian Ayub ini, wow, nggak semudah yang kita bilang-bilang begini. Kita baru alami ujian seberapa sih, apalagi anak muda gitu ya. Paling ujiannya nggak punya uang makan, ya kan. Ujiannya nanti mau tes, mau ujian, bagaimana, apa aku bisa apa enggak. Ketakutan sederhana yang kita sebenarnya bisa taklukkan. Kalau kita hidup dengan Tuhan, kita bisa taklukkan. Ya, kalau orang-orang tua banyak kita punya ketakutan, mungkin nanti besok anak makan apa, anak saya sekolah bayar bagaimana dan seterusnya. Tapi kembali lagi, orang yang bergaul dengan Tuhan pasti bisa menemukan jalan keluar. Karena Tuhan menuntun mereka dengan caranya. Sehingga tidak ada yang tersesat, apalagi disesatkan. Nah, sama seperti Ayub yang sudah bergaul karib dengan Tuhan di masa remajanya. Memang sangat penting mempunyai pergaulan yang karib dengan Tuhan sedini mungkin. Sehingga seperti Ayub, walaupun mendapat cobaan yang sangat berat dalam hidupnya, Ayub dapat keluar dari pencobaan-pencobaan itu menjadi pemenang. Sehingga hidupnya serta keluarganya sangat diberkati 2 kali lipat dari sebelumnya. Ini kan bicara tentang bagaimana orang-orang yang ikuti jalur Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Mereka tidak akan tersesat, mereka akan diberkati dengan luar biasa. Setiap kita, ya, mari setialah bergaul karib dengan Tuhan. Setiap hari, dalam doa, dalam firman. Dan mari taruh firman dalam hati.
Sehingga dalam perkataan, perbuatan kita, jari-jari kita dalam menulis mungkin WhatsApp dan seterusnya, kita ngerti apa yang kita tulis, kita tahu nggak ini menyembuhkan, ini membangun atau tidak, kita mikirkan itu. Nah, Yohanes 15 ayat 5 berkata begini, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku akan di dalam dia. Ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sangat jelas. Dan Roma 12 ayat 2 berkata apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah pembaruan budimu, sehingga kamu bisa dapat bedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, kita lihat yang pertama, contoh pergaulan Daniel dan teman-temannya. Ini luar biasa. Dari masa remaja, Daniel udah mulai belajar dengan teman-temannya, punya keputusan untuk hidup benar di hadapan Allah. Ya, Daniel adalah salah satu dari ribuan orang Yahudi yang diasingkan ke kerajaan Babel. Ya, Alkitab mengatakan Daniel yang di Alkitab terpaksa meninggalkan tanah airnya pada usia muda dan diasingkan ke negeri Babel. Dan bukannya menjadi tahanan aja, ya, tetapi ternyata Daniel memiliki banyak ujian-ujian, ya. Dan akhirnya dia bekerja bagi raja karena Daniel dan teman-temannya adalah pemuda-pemuda yang pintar dan berkarakter baik. Tapi kita akan lihat di sini, ya. Kita baca dulu Daniel 1 ayat 7. Ayo yang udah bisa buka firman ini dibaca. Come on, kita belajar ya. Semua buka dalam kitab Daniel, nanti di ayat berikut kita akan baca terus. Tapi di Daniel pertama dulu ini kita akan baca ayat yang ke-7. Yang sudah dapat langsung dibaca kitab Daniel pasal pertama ayat yang ke-7. Yuk di unmute dan langsung dibaca ayatnya. Firman Tuhan, pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka dari namanya. Lanjut. Ya. Namanya dinamanya Misael, dinamanya Mesak, dan Asaria dinamanya Abednego. Oke, thank you. Nah, lihat dulu nih. Ada tantangan yang luar biasa, ya. Supaya orang-orang Daniel walaupun dilihatnya pinter, perawakannya keren-keren, ya, fresh gitu, ya. Dan mereka mau kerja di tempatnya raja gitu. Tapi ada ujian. Pegawai istananya menggantikan nama mereka dengan nama-nama dewa-dewa supaya dengan tujuan mereka akan ikut menyembah dewa. Jadi nama Daniel itu, bayangkan saudara ya, diubah oleh penjaga pegawai istana ini menjadi Betasar. Ini nama-nama dewa, saudara. Nama hananya, ya, nama benar seorang yang luar biasa yang takut Tuhan ini diganti jadi nama Sadrak. Nama Misael menjadi Mesak dan Asaria menjadi Abednego. Ya. Dan kita lihat di sini bagaimana tantangan anak-anak muda ini, mereka boleh menjalankan sesuatu tapi mereka tetap standarnya adalah aku takut akan Tuhan. Ini bagus banget, ya. Nah, catatannya begini, pemimpin pegawai istana mengubah nama mereka menjadi nama dewa dengan harapan agar supaya Daniel dan teman-temannya akan terpengaruh dengan semua hal duniawi yang ditawarkan di istana Babel karena mereka semua menyembah kepada dewa-dewa. Saudara kuliah di mana? Di tempat kita berada di situ, tentu tantangannya berbeda-beda. Apa yang Anda dapat dari rumah, apa dari ajaran-ajaran iman itu, jangan berubah. Bahkan mungkin kita dikasih nama-nama gaul istilah macam-macam ya, dengan tujuan biar kita gampang bergaul. Ini kan tantangan yang terjadi dengan Daniel dan teman-teman. Nama yang diberikan oleh orang tuanya diganti dengan nama dewa-dewa supaya mereka bisa menyembah kepada dewa-dewa. Standar kita, standar kebenaran jangan pernah mau diganti dengan hal apapun. Ini perlu penting digarisbawahi, ya. Nah, tetapi kita lihat di sini, walaupun Daniel tinggal di negeri asing, hal itu tidak mengubah karakter. Nah, ini bagus. Nggak pernah mengubah karakter dan tekad Daniel untuk hidup benar bagi Tuhan. Sekalipun namanya udah diganti, ya, dengan nama-nama dewa. Tapi komitmen dari Daniel dan teman-temannya tidak membuat mereka terjerumus terhadap hal-hal yang buruk. Seperti yang dijelaskan di ayat yang kita baca berikut 8. Yuk,
Daniel 1 ayat 8. Ada yang dapat langsung baca? Yuk, silakan. Daniel 1 ayat 8. Haleluya. Di-unmute dulu. Dibuka suaranya. Ya. Daniel 1 ayat 8. Langsung. Daniel 1 ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan Yes. dengan biasa diminum raja. Dimintanya lah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan diri. Apakah masih ada anak remaja, anak muda zaman sekarang yang tidak terpengaruh dengan hal-hal apapun? Jangan sampai kita keluar dari rumah yang tidak didoakan, dikuduskan dengan ajaran-ajaran yang baik, tapi di kota-kota yang besar kita langsung berubah perilaku kita, berubah cara bicara kita yang akhirnya yang tadi lembut jadi keras gitu ya. Jadi yang ngomongnya malah yang kotor-kotor. Orang bilang karena itu bahasa gaul, padahal itu kok bahasa kotor gitu ya. Nah itu harus hati-hati. Di ayat 8 dikatakan, Daniel dan teman-temannya tidak menajiskan diri dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum oleh raja. Daniel dan teman-temannya tetap teguh berdiri di hadapan Tuhan. Walaupun situasinya sangat drastis berubah dan bahkan dramatis. Ya. Tapi ingat, mereka tentu dalam situasi yang tidak aman ini, ya, mereka tetap menaruh percaya untuk menyembah kepada Allah walaupun mereka di tengah-tengah penyembahan berhala. Ya. Nah, Daniel dan teman-temannya mengetahui bahwa itu dapat membawakan pengaruh yang buruk kepada mereka. Dan betapa buruknya makanan yang biasa dimakan oleh raja dan anggur yang biasa diminum oleh raja yang bertolak belakang dengan kehidupan yang mereka jalani bersama dengan Tuhan. Ya. Nah, di ayat ini lagi kita baca ayat yang ke-15 dari Daniel pertama. Silakan ada yang buka Daniel 1 ayat 15. Di-unmute dulu suaranya. Ya. Daniel 1 ayat 15. Setelah lewat 10 hari, ternyata perangkapan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Yes, ini keren ya. Kenapa anak-anak muda ayo belajar lihat nih ya. Sekalipun ini ada godaan-godaan yang kayaknya ini makanan kita belum pernah makan ya, enak banget segala macam. Tapi rupanya ada makanan yang artinya itu adalah penyembahan makanan yang disajikan untuk dewa-dewa gitu ya. Yang bisa merusak mereka punya moral sendiri. Karena udah didoakan disembah oleh raja untuk dewa-dewa gitu. Nah, Daniel berusaha untuk berpuasa dan hanya makan sayur-sayuran, buah-buahan, dan minum air putih. Tetapi setelah 10 hari mengadakan perbedaan, justru mereka lebih segar, lebih fresh dari orang-orang yang makan di mejanya raja. Makanan-makanan enak dan makanan-makanan penyembah berhala itu. Tetapi di sini luar biasa. Ini bukti bahwa Daniel, dia merujuk kepada hatinya, tidak tergoda. Nah, anak muda itu senangnya makan-makan, ya kan? Gitu loh. Makan-makan. Dan mungkin di zaman sekarang itu adalah godaannya adalah pergaulan. Gitu ya. Tapi bagaimana kita menetapkan hati kita terhadap kebenaran-kebenaran firman yang kita sudah terima selama ini. Jangan sampai kita berdalih atau bahkan kita memindahkan batas tanah kebenaran untuk hal-hal duniawi yang bisa merusak moral kita, yang bisa merusak masa depan kita. Ya, wanita muda itu harus mempertahankan itu. Jangan sampai salah dalam pergaulan. Ya. Nah, oleh karena itu Daniel memilih untuk tidak menodai dirinya sendiri, bahkan jika itu berarti dia harus dihukum oleh raja, dan benar kan? Ya. Dibuang dalam goa singa, mau dibakar, tapi kenyataannya justru ini dia moral yang dia taruh untuk takut akan Tuhan, ya, tantangannya besar adalah nyawa. Tuhan melihat itu. Tuhan menunjukkan kuasa Tuhan kepada Daniel dan teman-teman karena mereka serius ikut jalan Tuhan. Dalam keadaan tertekan dan sangat-sangat takut sebenarnya karena akan dibunuh, Daniel dan teman-temannya tetap melihat campur tangan Tuhan. Nah, kita tantangannya apa? Jangan taruh Tuhan yang besar dalam pikiranmu yang sempit. Tuhan terlalu besar, terlalu hebat. Kita perlu hanya taat sama firman. Taat kepada dia dengan sungguh-sungguh.
Jangan ikut-ikutan pergaulan yang buruk. Jangan ikut-ikutan. Dunia boleh jungkir balik apapun, tetap standby pada imanmu. Jangan berubah batas tanah kebenaran yang sudah engkau terima. Itu nilai terbesar yang kita perlu jaga dalam pergaulan kita. Ya, nah kita lihat penting bahwa pergaulan yang dibangun bersama dengan Tuhan akan membuat pribadi dari seseorang lebih baik. Yes, dan mampu untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia akan menolak, yang ini nggak sesuai, dia akan tolak. Gini, hati nurani kita, semua kita punya hati nurani. Ya, contoh, ada teman yang chat dan kata-katanya kurang bagus. Kita bisa memilih membalas chatnya dengan kata-kata nggak bagus juga, atau kita memilih membalas dengan kata-kata kasih. Pilihan di tangan kita. Tapi waktu kita membalas, contoh dia kata-katanya nggak bagus, gitu ya. Kita balasnya dengan kata-kata baik, kita sedang memacu hati nurani kita. Apa yang baik itu kita lakukan. Jadi kita chat, shalom, kata shalom duluan, ya kan? Oh maaf, maksud saya nggak seperti itu. Tapi saya minta maaf ya jika itu merugikan kamu. Maaf, saya minta maaf. Nah itu kata-kata hati nurani yang baik. Tapi kalau yang jahat, kita tak tahu mana yang baik, tapi kita pilih yang jahat. Kita bilang, kamu siapa? Kau berani-berani sekali. Itu kita punya kata-kata yang bisa merusak kita punya jiwa. Jadi keputusan kita yang kita pilih itu menentukan siapa diri kita juga nanti ke depan. Kalau kita banyak hati yang lembut, banyak hati yang baik, kita jadi baik. Bagus. Roh kita bagus, jiwa kita tenang. Tapi kalau kita memilih kata-kata yang gak baik, kata-kata yang rusak, ya jiwa kita pun akan rusak. Ya. Orang yang sering bersemut-semut, jiwanya akan rusak. Karena nggak pernah tenang. Tapi kalau hatinya sukacita, senyum, bersyukur, dia punya hati akan tenang. Nah memang dalam situasi yang sulit, kita tentu membutuhkan keberanian. Ya, jika orang muda mengasihi Tuhan, maka ia akan meminta supaya dekat seperti Daniel itu tetap berada dalam jalur pergaulan yang benar, yaitu menuruti hukum Tuhan. Dan Tuhan mau agar supaya pergaulan orang muda, mereka membawa diri mereka untuk lebih dekat dengan Tuhan. Supaya melakukan semua hal hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Ya. Nah, coba lihat ini. Kita lihat contoh berikut teladan dari tokoh yang bernama Yusuf. Ya. Dalam Kejadian pasal 37, menceritakan kehidupan dari Yusuf beserta dengan saudara-saudaranya yang lain. Yusuf adalah seorang anak yang sangat dikasihi oleh ayahnya, yaitu Yakub. Namun ternyata hal ini menimbulkan perasaan cemburu terhadap saudara-saudara Yusuf. Pada akhirnya mereka menjual ke tanah Mesir, bahkan ingin membunuhnya, ingin mencelakai dia dan seterusnya. Nah kemudian ketika Yusuf berada di rumah Potifar, ini ujian yang paling, jadi gini artinya. Dia udah dijahatin sama keluarganya, dijual jadi budak, sampai di rumah orang jadi budak pun dia dibuat jahat gitu ya. Karena sampai di rumah Potifar, ya, dia mulai menghadapi tantangan istri Potifar. Bagaimana dia menolak. Dia anak muda sendiri, dalam rumah sendiri, nggak punya teman-teman dengan seperti Daniel. Jadi kalau kita bersyukur kalau punya teman-teman seperti Daniel, ya saling mengingatkan, saling membangun, luar biasa gitu ya. Tapi kalau tantangan sendiri, ini gak mudah. Sama, saudara sendiri, pergaulannya dengan lawan jenis sendiri. Itu godaannya gila. Kalau saudara gak putuskan untuk melangkah dengan jalur Tuhan, Anda yang akan digoda. Ya, jadi contoh Yusuf ini memiliki fisik yang tampan tentunya, karakter yang baik sehingga istri Potifar menginginkannya. Namun Yusuf memilih iman yang kuat di mana dia tidak ingin melakukan dosa di hadapan Tuhan. Tantangan anak muda perempuan apa sih? Cuma satu kan, lawan jenis pergaulan. Jangan lihat dari tampangnya, ya. Pandangan pertama kayaknya cakep, tapi bukan itu. Karena Tuhan melihat hati. Kita mau lihat tampangnya dari luar, ya kan? Apakah benar Tuhan berkehendak? Nah ini perlu belajar untuk melihat itu, ya. Jadi jika kehidupan Yusuf dibandingkan dengan kehidupan orang muda saat ini, sepertinya jarang sekali ada orang muda yang akan menolak melakukan hal-hal
karena hal-hal yang tergoda tadi, karena mereka nggak takut akan Tuhan. Namun dibuktikan dengan jelas bahwa barang siapa yang benar-benar mengasihi Tuhan, ia pasti tidak akan melakukan hal tersebut. Pada akhirnya, Yusuf diberkati Tuhan sehingga ia menjadi pemimpin di Mesir. Mulai dari mana? Kesetiaan di mana orang gak lihat. Nah ini nih, ketaatan di mana orang gak lihat. Bisa nggak Anda di kos sendiri, tapi pikiran Anda kemana-mana Anda taklukkan dan itu Tuhan lihat. Nggak ada orang lain yang lihat. Dalam chat-chat Anda, nggak ada orang yang lihat. Tapi Tuhan melihat, harus ngerti itu, Tuhan melihat. Setiap kali engkau putuskan sesuatu yang dimana engkau punya rasa takut sama Tuhan, maka engkau sedang membiarkan dirimu di bawah Tuhan untuk diberkati oleh Tuhan. Ini penting. Ini penting. Tantangannya si Yusuf begitu. Dia sendiri, dia tertekan, apalagi di hadapan dengan orang yang bertanggung jawab dengan dirinya. Tapi dia tahu ada Tuhan dengan dia. Sehingga dia nggak terjebak, tapi sebaliknya dia membiarkan dirinya ada dalam hadirat Tuhan. Sehingga dia mengalami kemenangan itu. Ya, luar biasa. Nah, coba lihat. Bagaimana supaya kita bisa hidup dalam pergaulan yang benar. Yang pertama memang takut akan Tuhan. Yang kedua, hormati orang tua. Takut akan Tuhan, kita udah ngerti, kita udah belajar banyak tentang Daniel, tentang Yusuf. Tapi hormati orang tua ini banyak anak muda yang nggak paham. Minggu depan kita akan kupas tentang menghormati orang tua. Orang-orang yang tidak taat sama orang tua bisa dilihat pergaulannya buruk. Masa depannya buruk. Karena Tuhan sudah berkata, hormatilah orang tuamu supaya lanjut usiamu. Ya, kamu hormati orang tua, Tuhan tambahkan kamu umur. Di tanah diberikan Tuhan kepadamu, artinya apa? Selama kamu dikasih Tuhan umur panjang, kamu di bawah Tuhan berhasil. Tapi kalau orang-orang gak hormati Tuhan, tidak ada lihat dia berhasil. Termasuk dalam studinya. Tapi orang yang hormati orang tua akan berhasil. Ini nilai yang paling luar biasa dari sebuah pergaulan. Makanya jangan sampai kita melupakan nasihat orang tua tentang pergaulan. Hormatilah orang tuamu dalam nasihat itu. Karena kamu akhirnya akan menerima keselamatan dan kebahagiaan menanti kamu. Kamu layak bahagia. Kamu yang menentukan kebahagiaan itu. Karena kamu menghormati orang tua. Ada banyak anak muda merasa udah 17 tahun. Dari mana? Siapa yang mengajarkan? Oh, saya udah usia 17 tahun. Saya punya keputusan sendiri. Enggak gitu. Kalau kamu masih labil berarti kamu belum bisa ambil keputusan. Kamu dengarkan orang tuamu. Nah gitu. Tapi kalau kamu udah dewasa, ya oke. Dewasanya adalah tentu spiritnya kamu, jiwanya kamu. Jadi kalau rohnya udah dewasa, jiwanya udah dewasa, Tapi kalau rohnya aja belum benar, jiwanya masih gundah gulana, nggak stabil, ya belum bisa dilepaskan. Masih butuh arahan orang tua. Ya. Lalu yang ketiga, bagaimana pergaulan itu benar? Bergaul dengan orang-orang yang tepat. Karena kita udah pelajari hari ini. Bergaul dengan orang bijak, kita menjadi bijak. Bergaul dengan orang-orang yang baik, kita menjadi baik. Bergaul dengan orang-orang benar, kita menjadi benar. Bergaul dengan orang-orang pintar, kita jadi pintar. Jadi apa yang kita putuskan? Kita bergaul dengan orang-orang yang bisa memberikan sumbangsi yang baik, yang positif buat kita. Haleluya. Siapa yang diberkati bisa lambaikan tangan. Puji Tuhan. Saya percaya hari ini semua yang hadir diberkati dan saya lanjutkan kepada kakak-kakak yang pimpin dalam kelas ini untuk ambil alih. Silakan. Yes.